Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan dari Prodi S1 Akuntansi 2019, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung. Saya berada di kelas A3E4, NIM saya 314019000167, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Saya di sini ingin menjelaskan tentang hutang jangka panjang. Pengertian hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah hutang perusahaan yang memiliki tenggang waktu pembayaran atau jatuh tempo yang biasanya lumayan lama, bisa mencapai satu periode akuntansi 1 tahun atau lebih. Jenis-jenis hutang jangka panjang. Hutang obligasi dan hutang hipotek. Hutang obligasi adalah sebuah hutang yang diberikan perusahaan dengan surat obligasi, sedangkan hutang hipotek adalah bentuk hutang yang diberikan atas perjanjian jaminan barang tetap. Risiko hutang jangka panjang. 1. Semakin lama jangka waktu peminjaman dana dan pelunasannya, maka risiko juga akan semakin tinggi. Yang kedua, hanya dapat memperoleh sumber dana yang terbatas dari hasil pinjaman. Yang ketiga, hutang merupakan beban yang tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan. Yang keempat, memiliki tenggang waktu jatuh tempo pembayaran hutang yang sudah pasti atau tetap. Yang kelima, kemungkinan nilai saham perusahaan akan turun akibat tingkat tinggi atau rendah jumlah pinjaman. Keuntungan hutang jangka panjang. Yang pertama, bunga obligasi yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan dividen yang harus dibayarkan kepada pemegang saham. Yang kedua, mengurangi kewajiban pajak. Hal ini dikarenakan bunga pinjaman merupakan biaya yang dibebankan kepada perusahaan, sedangkan dividen merupakan pembagian laba yang tidak dapat dikategorikan sebagai pembeban biaya. Yang ketiga, pemilik obligasi tidak akan memiliki hak suara dalam perusahaan, sehingga tidak akan mempengaruhi manajemen dan operasional harian perusahaan. Langsung ke contoh soal. Ini contoh soal hutang jangka panjang obligasi. 1 Februari 2018 dikeluarkan obligasi dengan nominal 300 juta dengan bunga 10%. Obligasi tersebut terjual dengan kurs 105 pada tanggal 1 Juni 2018 dengan biaya penjualan 300.000. Obligasi akan jatuh tempo pada 1 Maret 2024. Bunga obligasi dibayarkan setiap tanggal 1 Maret, 1 Juli, dan 1 November. Saya pindah dulu sebentar. Oke. Pertanyaannya yang diminta, 1. Buatlah jurnal penjualan obligasi 1 Juni 2018. Yang kedua, buatlah jurnal pembayaran bunga 1 Juli 2018 dan 1 November 2018. Yang ketiga, buatlah jurnal amortisasi agio obligasi dan penyesuaian bunga 31 Desember 2018. Yang keempat, jurnal pembayaran bunga obligasi 1 Maret, 1 Juli, dan 1 November 2019. Nomor 5, amortisasi agio dan penyesuaian bunga 31 Desember 2019. 6. Jurnal pelunasan obligasi 1 Maret 2024. Yang ketujuh, jika obligasi dilunasi pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan kurs 110, buatlah jurnalnya. Langsung kita next. Pembahasan. Yang pertama-tama kita harus menghitung perhitungan penjualan obligasinya pada 1 Juni 2018. Penjualan obligasi 300 juta dengan kurs 105, itu dikalikan. Jadi menghasilkan 315 juta. Terus biaya penjualan didapat dari soal tadi 300.000. Terus kita kurangkan menjadi 314.700 juta. Terus bunga berjalan. Bunga berjalan mendapatkan 7.500 dari
3/12 kali 10% kali 300 juta. Kenapa bisa 3/12 atau 3 bulan? Karena biaya atau bunga dibayarkan terakhir pada tanggal 1 Maret, sedangkan penjualan terjadi pada tanggal 1 Juni. Jadi dari bulan Maret sampai ke bulan Juni itu selisih 3 bulan. Jadi Maret, April, Mei, lalu Juni. Kenapa 1 Juni nggak dihitung? Karena dia berada di awal bulan. Jadi sampai di Mei akhirnya aja. Jadi 3 bulan. Jadi 3/12 dikali 10% dikali 300 juta. Seperti itu. Kemudian kita jumlahkan 314.700 juta ditambah 7,5 juta. 7.500.000. Kas yang diterima yaitu menjadi 322.200.000. Seperti itu. Catatan, jika nilai kurs lebih dari 100 maka akan menghasilkan agio. Dan jika nilai kurs kurang dari 100 maka akan menghasilkan disagio. Seperti itu. Yang pertama ini jurnalnya menjadi 1 Juni 2018, yaitu jurnalnya kas di debit 322.200.000, terus hutang obligasinya 300 juta, agio obligasinya dapat dari penjualan obligasi dikurangi biaya penjualan 14.700.000, biaya bunga obligasi 7.500.000. Seperti itu. Yang kedua, buatlah jurnal pembayaran bunga obligasi. Pembayaran bunga obligasi dibayarkan 4 bulan sekali pada tanggal 1 Maret, 1 Juli, dan 1 November. Jadi 4 bulan sekali dalam 1 tahun. Seperti itu. Jadi bagaimana cara mengerjakannya? Berarti 4/12 dikali 10% dikali 300 juta menghasilkan 10 juta. Jadi jurnalnya pada tanggal 1 Juli 2018 bunga biaya 10 juta dijebet, kas 10 juta dikredit. Seperti itu. Yang 1 November pun sama, 2018, bunga biaya didebet, kas 10 juta dikredit. Seperti itu. Jadi untuk pembayaran bunga tidak ada yang beda. Seperti itu. Langsung lanjut yang ketiga. Nomor 3, jurnal amortisasi biaya dan jurnal penyesuaian 31 Desember 2018. Pertama-tama kita harus mencari amortisasi agio obligasinya dulu. Jurnal terjualnya obligasi pada bulan Juni 2018 dan jatuh temponya di bulan Maret 2024. Seperti itu. Jadi kita menghitung dari tahun 2018 sampai 2024 Maret. Dari Juni 2018 sampai dari Juni 2018 sampai Maret 2024. Seperti itu. Tahun 2018 Juni sampai Desember itu ada 7 bulan. Tahun 2019 Juni sampai Desember, Januari sampai Desember itu 12 bulan. Sama sampai tahun 2023 Januari sampai Desember 12 bulan semua. Tahun 2024 Januari sampai Maret sama dengan 2 bulan. Jadi kita total semua jumlah bulannya menjadi 69 bulan. Jadi amortisasi agionya adalah 14.700.000 dibagi 69 bulan menjadi 213.043,49 per bulannya. Jadi seperti itu. Jurnalnya ini. Jurnal amortisasi pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu
agio obligasi besar 1.491.304,43 di debit, dan biaya bunga obligasi 1.491.304,43 di kredit. Itu dapat dari amortisasi tahun 2018. Jadi tahun 2018 tadi kan dapat 7 bulan. Jadi 7 bulan dikali dengan tadi kita cari tadi 14.700.000 dibagi 69 kan 213.043,49 itu dikali 7 menghasilkan 1.491.304,43. Yang kedua, kita membuat jurnal penyesuaian bunga dari pembayaran bunga terakhir, yaitu November sampai Desember. Maka menjadi 2 bulan. Jadi cara pengerjaannya, cara menghitungnya 2/12 kali 10% kali 300 juta sama dengan 5 juta. Jadi pada jurnal pada 31 Desember 2018, jurnal penyesuaiannya biaya bunga obligasi sebesar 5 juta di debit, hutang bunga obligasi sebesar 5 juta di kredit. Yang seterusnya, setelah itu kita ke jurnal pembalik 1 Januari 2019. Berfungsi untuk membalik saldo dari jurnal penyesuaian akhir tahun tadi 31 Desember 2018 dan mengenolkan nominalnya. Jadi jurnal pembaliknya 1 Januari 2019 yaitu hutang bunga obligasi sebesar 5 juta di debit, biaya bunga obligasi sebesar 5 juta di kredit, seperti itu. Ya, ini yang keempat, jurnal pembayaran bunga obligasi 1 Maret, 1 Juli, dan 1 November 2019. Dibayarkan 4 bulan sekali pada tanggal 1 Maret, 1 Juli, dan 1 November 2019. Jadi 1 tahun ada 3 kali pembayaran, jadi 4 bulan sekali akan membayar bunga. Seperti yang saya jelaskan tadi, sama. Jadi 4/12 dikali 10% dikali 300 juta menghasilkan 10 juta. Jadi jurnalnya 1 Maret 2019, 1 Juli 2019, 1 November 2019, yaitu biaya bunga obligasi sebesar 10 juta di debit dan kas sebesar 10 juta di kredit, seperti itu. Jadi jurnalnya sama semuanya untuk pembayaran bunga obligasi. Tidak ada yang beda, seperti itu. Langsung lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5, jurnal amortisasi dan jurnal penyesuaian 31 Desember 2019. Jurnal penyesuaian bunga itu dapat dari seperti tadi pembayaran bunga terakhir, yaitu bulan November, ya kan? Jadi kita kan ini membuat jurnal penyesuaian 31 Desember 2019. Jadi November, Desember, jadi 2 bulan. 2 bulan berarti 2/10 dikali 10% dikali 300 juta, menghasilkan 5 juta. Jadi jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu biaya bunga obligasi sebesar 5 juta di debit, hutang bunga obligasi sebesar 5 juta di kredit. Dan jurnal amortisasi itu dapat dari Januari sampai Desember 2019. Kenapa? Karena pada bulan atau tahun setelah 2018 itu tahun 2019 itu terkena semua biayanya, biaya atau jurnal amortisasinya. Jadi 12 bulan dikali 213.043,49 sama dengan menghasilkan 2.556.521,88. Jadi jurnalnya 31 Desember 2019, jurnal amortisasinya agio obligasi sebesar 2.556.521,88 di debit, biaya bunga obligasi 2.556.521,88 di kredit, seperti itu. Yang keenam, jurnal pelunasan 1 Maret 2024 saat jatuh tempo.
Yang pertama-tama perlu kita buat yaitu nominal obligasinya. Pada awal-awal obligasi diterbitkan dengan nominal 300 juta. Jadi jurnalnya yaitu 1 Maret 2024, hutang obligasi sebesar 300 juta, kas sebesar 300 juta di kredit. Terus di pembayaran bunga itu dari pembayaran bunga terakhir yaitu November sampai Maret jatuh temponya. Jadi 4 bulan dikali 12, 4 bulan per 12 dikali 10% dikali 300 juta. Maaf ini agak typo, sama dengan 10 juta. Jadi jurnal 1 Maret 2024 saat jatuh tempo, biaya obligasi 10 juta di debit, kas 10 juta di kredit. Terus yang ketiga, amortisasi biaya dari Januari sampai Maret. Itu 2 bulan, Januari, Februari, Maretnya nggak dihitung. Jadi 2 dikali tadi amortisasi per bulannya 213.043,49 menghasilkan 426.086,98. Jadi jurnal 1 Maret 2024 agio obligasi 426.086,98 di debit, biaya bunga obligasi 426.086,98 di kredit. Jadi inilah jurnal pelunasan 1 Maret 2024 saat jatuh tempo. Yang kemudian untuk yang jurnal pelunasan sebelum jatuh tempo 31 Agustus 2022 tempur 110. Yang pertama-tama kita merujuk ke nominalnya dulu. Nominal awalnya yaitu 300 juta. Agio obligasinya 14.700.000. Kita menghitung amortisasi agio tahun 2018, 2019, 20, 21, dan 22. Tahun 2018 menghasilkan 1.491.304,43. Itu dapat dari 7 dikali dengan tadi amortisasi per bulannya menghasilkan ini. Terus yang 2019, 2020, 2021 itu dapat dari 12 dikali dengan amortisasi agio yang tadi awal tadi menjadi 2.556.521,88. Terus di 2022 mendapat atau menghasilkan 1.704.347,92 itu dapat dari Januari sampai Agustus. Itu dapat 8 bulan dikali biaya agio per bulannya tadi menghasilkan itu 1.704.347,92. Jika ditotal semua amortisasi agionya mendapatkan 10.865.217,99. Kemudian kita mengurangkan saldo agio obligasinya dengan amortisasi agionya menghasilkan 3.834.782,01. Kemudian lanjutannya nilai buku obligasi itu tambahan dari tadi ya, tambahan dari 300 juta ditambah 3.834.782,01 menjadi 333.834.782,01. Itu nilai buku obligasinya dapat dari tadi penjumlahan nominal dan jumlah agio obligasinya. Terus jumlah pelunasan pada 31 Agustus 2022 dengan kurs 110 per 100 dikali 300 juta menjadi 330 juta. Jadi 330 juta. Terus rugi pelunasan obligasi itu dapat dari 330 juta dikurangi 303.834.782,01. Itu menghasilkan 26.165.217,99.
seperti itu. Jadi jurnal pada tanggal 31 Agustus 2022 yaitu utang obligasi 300 juta di debit, rugi penarikan obligasi sebesar 26.165.217,99 di debit, agio obligasi sebesar 3.834.782,01 di debit, kas 330 juta di kredit. Seperti itu. Sekian mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata atau belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.